Halo, selamat datang kembali di One Stone Research. Nah, di episode ini kita akan membahas salah satu emiten ya, yang menurut saya ini cukup menarik jika memang aksi korporasi perusahaannya ini akan terjadi ya. Karena aksi korporasinya ini dilakukan di harga yang mahal. Nah, perusahaannya apa? Nah, kita akan bahas di next slide ya. Nah, sebelum itu saya mau konfirmasi ya, mungkin buat teman-teman yang uh, beberapa kali ngechat saya dan saya nggak bales itu mungkin saya udah jelasin ya di video sebelumnya bahwa nomor WA saya itu kebetulan lagi diblokir. Jadi buat teman-teman yang mungkin terlanjur WA atau mungkin kontak ya di WA saya mungkin bisa chat aja lewat Telegram atau lewat SMS ya atau mungkin lewat telepon biasa itu bisa. Nah, itu mungkin sekedar info ya dari saya ya. Mungkin kita akan langsung bahas ke emitennya. Nah, emiten pertama ya, atau emiten yang akan kita bahas ya pada hari ini adalah emiten DGNS ya, atau Diagnos Laboratorium. Nah, DGNS ini adalah perusahaan yang di bidang laboratorium medis ya. Ini adalah anak usaha dari Bunda Medik Healthcare atau kode sahamnya itu adalah BMHS. Nah, si DGNS ini kalau kita lihat dari shareholdernya sendiri, ini Bunda Medik memegang 41,2% ya. Terus ada Bunda Investama Indonesia ini memegang 38,8%. Jadi secara kepemilikan ini mayoritas dimiliki oleh grupnya Bunda Medik. Nah, kenapa sih DGNS ini menarik ya? Nah, kalau kita lihat dari beberapa aksi korporasi yang kita bisa pantau ya di keterbukaan informasi saham DGNS. Nah, DGNS ini sempat dia ingin melaksanakan RUU PSLB atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Cuman kegiatannya ini dibatalkan. Untuk alasan pembatalannya sendiri ini tidak dijelaskan ya untuk alasan pembatalannya. Cuman hal ini kan terjadi di tanggal 28 ya, 28 Oktober. Nah, si DGNS akhirnya dia melakukan RUU PSLB lagi. Itu baru pemberitahuannya itu di tanggal 4 November kemarin. Dan RUU LB-nya ya, dan RUU PSLB-nya lagi mungkin akan diselenggarakan kalau kita lihat ya, itu di tanggal 11 Desember tahun 2024. Jadi kalau kita lihat apakah perusahaannya nanti akan melakukan aksi korporasinya apa enggak, nah ini kita bisa tahu di rapat umum pemegang sahamnya ya, nanti ya di tanggal 11 Desember. Nah, kenapa rapat umum pemegang sahamnya ini akhirnya dibatalkan? Itu karena di beberapa hari ya atau beberapa minggu sebelum RUU PSLB-nya ini ditetapkan, ini ada perubahan mata rantai acaranya. Yaitu yang pertama adalah persetujuan atas rencana perseroan untuk melakukan penambahan modal atau bahasa gampangnya rek isu lah ya. Nah, tujuan dari rek isunya ini digunakan untuk pengambil alihan saham Asaren, yaitu saham laboratorium medis juga, cuman lebih secara teknologinya lebih bagus. Itu berada di Singapura perusahaannya. Mungkin teman-teman bisa cek aja lah di Google Asaren gitu. Dan kalau kita cek sih beberapa mitranya itu ya salah satunya Bunda Medik. Jadi menurut saya sangat wajar kalau misalnya Diagnos ini mengakuisisi Asaren ya. Nah, untuk detail aksi korporasinya sendiri, kita bisa tahu ya apakah aksi korporasinya ini akan terjadi apa enggak itu di tanggal 11 Desember nanti. Soalnya kalau kita lihat agenda RUU PSLB-nya itu ya cuma persetujuan pengangkatan kembali ya susunan Dewan Komisarisnya. Jadi perubahan Dewan Komisarisnya itu nanti akan ditetapkan di RUU PSLB-nya. Cuman kita nggak tahu ya apakah nanti ada mata rantai acara yang tadi ya, yang penambahan modal untuk mengambil alihan Asaren apa enggak. Cuman mata rantai acara ini sempat dituliskan itu di RUU PSLB sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu ya lebih detailnya tentang rencana dari ya, DGNS ya. Jadi DGNS itu
dia pengen reg isunya itu di harga 505. Jadi di harga 505 itu harganya itu jauh di atas di harga market sekarang ya. Harga market sekarang itu di 224 dan harga regnya itu di 505. Dan melalui aksi korporasi ini DGNS akan mendapatkan dana sekitar 465 miliar. Jadi bayangin si Buddha Medic ini harus jadi standby buyer untuk reg isu yang di harga atas, harga 505. Apakah Buddha Medic ini punya duit ya? Duit 465 miliar, nanti akan kita jawab ya. Apakah Buddha Medic ini punya dana ya? Nah, kalau kita lihat, nih, anak usaha BMAS dirampungkan divestasi saham 422 miliar ke perusahaan Singapura. Jadi, sebenarnya Buddha Medic ini punya uang, teman-teman. Jadi untuk menebus reg isunya harga atas, itu si Buddha Medic udah melakukan divestasi salah satu anak usahanya ke perusahaan Singapura. Jadi kayak semacam tuker guling lah ya. Jadi si perusahaan Asaran ini kan perusahaan dari Singapura ya, perusahaan laboratorium medik. Ini akan diambil alih sama Buddha Medic. Tapi Buddha Medic sebelumnya ini udah merampungkan divestasi sebesar 422 miliar ya, saham anak usahanya ya, PT Morula Indonesia atau MI. Ini ke perusahaan Singapura, atau nama perusahaannya ya Jinsin Life Asia Healthcare Investment Group. Jadi kalau kita ngomongin apakah Buddha Medic punya dana untuk menebus regnya di harga 505 sebagai standby buyer ya, karena Buddha Medic kalau kita lihat tadi sebagai shareholder dia memegang hampir 70% lebih ya, atau bahkan 80% ya, 80% kepemilikan di saham DGNS. Pasti si BMHS ini punya uang karena dia udah divestasi 422M. Jadi dari segi nilai antara pengambil alihan Asaran ya oleh DGNS dengan divestasi yang dilakukan oleh BMHS di salah satu anak usahanya itu harganya hampir mirip. Jadi kalau menurut saya ini transaksinya akan terjadi jika transaksi yang ini ikut terjadi. Jadi yang transaksi anak usahanya ini terjadi pasti Asaran akan diambil sama DGNS. Nah kalau kita lihat ya dari segi teknikal sendiri, DGNS ini sempat naik ya dari harga 100-an ya, dari harga 100-an 175 itu dia sempat naik sampai ke 375. Nah, ini dia kan sempat turun ya, sampai ke harga 180 lah, 175 sampai 200. Nah, setelah muncul berita bahwa dia akan reg isu ya, akan reg isu di harga 500, pasti kan orang-orang berbondong-bondong pengen beli karena pasti udah ada standby buyer ya, jadi dari Buddha Medic-nya. Nah, harganya ini terbang teman-teman sampai ke harga 375, mendekati 400. Nah, setelah RUPS-nya ini dibatalkan ya di Oktober kemarin, ini sahamnya langsung dibanting lagi ke harga 226 ya, atau sekarang 220 lah kalau kita ngomongin. Nah, apakah nanti di RUPS-nya dia di tanggal 11 Desember ini akan dilanjutkan aksi korporasi untuk pengambilan Asaran? Kalau menurut saya sih akan mungkin terjadi. Kalaupun nanti nggak ditetapkan di 11 Desember itu pasti aksi korporasi ini akan terjadi setelahnya, karena secara nilai pun tadi kan udah tak jelasin ya, si Buddha Medic sebenarnya ini punya uang untuk mengambil atau yang menjadi standby buyer di reg isunya Asaran. Cuman kalau saya sih mau wanti-wanti aja ya, karena di DGNS ini karakter dari sahamnya ini banyak crossingan teman-teman. Jadi crossingan itu mungkin teman-teman kalau yang belum tahu, sahamnya ini mungkin dari segi volumenya itu tinggi di salah satu harga tertentu ya. Di salah satu harga tertentu, cuman kalau misalnya sahamnya naik ya agak sulit naik kalau misalnya tetap ada crossingan yang gede. Kayak gitu sih. Jadi ini cuma sekedar info aja ya, jangan saya beberapa kali di chat ya, soalnya sahamnya yang saya review itu rata-rata naik gitu kan. Seperti yang kemarin saya ucapkan happy cuan ya untuk yang pegang Cita maupun KDSI, itu kan saya review dari harga 2.800 ya Cita ya, itu sempat harga 4.000-an, sekarang ya happy cuan lah untuk teman-teman yang beli sahamnya.
Nah, untuk DGNS sendiri, saya sih tetap ya disclaimer on, tetap dianalisa kembali, dan mungkin bisa tulis saja ya, mungkin teman-teman barangkali ada info atau mungkin ada pendapat lain, mungkin bisa tulis saja di kolom komentar. Mungkin itu aja dari saya. Sampai jumpa di next video dan salam research.